Ini sama sekali nggak diedit. PC ini bisa buat main 4 game sekaligus berbarengan. Harganya tembus 40 juta lebih. Dan menjadi salah satu rakitan PC terkenceng yang bisa kalian rakit di tahun ini. Yuk kita paksa PC ini sampai maksimal. Oke, pertama kita bahas komponen-komponennya dulu yang kita pakai di PC rakitan high-end kali ini. Pertama, CPU-nya. Di budget 40 juta, tentu kita harus pilih CPU yang paling kenceng. Salah satunya adalah Ryzen 9 9950X ini. Ini masih masuk top 5 CPU terkenceng pada saat ini. 16 core, 32 thread. Tentunya ini bisa dipakai buat menjalankan program apapun dengan raw power yang sangat luar biasa. Nah, untuk mengimbangi CPU yang high-end ini, motherboard yang kita pakai juga mantep banget nih. Aorus Master X870E. Motherboard ATX terbaru AM5 yang mewah banget desainnya. Konfigurasi VRAM-nya juga mantep banget ya. Udah mumpuni banget buat hadepin panasnya CPU Ryzen 9. Dan untuk slot NVMe-nya ini udah ada 4 biji. Jadi nggak mungkin kekurangan storage. Next, kita pakai RAM yang kita pakai di rakitan sebelumnya ya. G-Skill Trident Z yang 32 GB DDR5. Cukuplah untuk rakitan ini. Nah, untuk menjinakkan CPU-nya, kita pakai AIO dari Cooler Master. Yang Master Liquid ML360 Illusion. Cooler ini seharusnya sanggup ya untuk mendinginkan CPU di rakitan kali ini. Dan jujur, desain AIO-nya ini cakep banget guys ya. Udah full ARGB juga. Kipas-kipasnya juga bisa di-set RGB-nya sendiri-sendiri. Bakal bikin rakitannya lebih keren lagi. Untuk storage tentunya buat mengimbangi motherboard kita juga, kita pakai NVMe 1TB dari Samsung yang udah PCIe 4.0. Dan kecepatan read-nya itu udah kenceng banget di sekitar 7000 MB per second. Nah, GPU yang kita pakai kali ini adalah RX 7900 XT. Ini masih menjadi salah satu GPU yang terkenceng dengan price to value yang sangat bagus. Meskipun RX 9070 udah rilis ya, tapi agak susah dapetinnya. Dapetin di bawah harga normal ya. Dan GPU ini tuh masih tetap lebih bagus performanya untuk beberapa game. Dan VRAM-nya juga masih lebih gede. Oh ya, ini yang reference edition ya. Kebetulan gua dapat kesempatan untuk mencoba. Nah, untuk semua komponen high-end ini kita perlu power supply yang powerful. Karena itu kita pakai PSU dari Cooler Master yang tipe MWE Gold V2 850 Watt yang udah mumpuni banget ya buat rakitan ini. PSU ini juga udah modular, kabelnya juga udah flat kabel semua. Jadi cukup mudah ya untuk diatur-atur. Bahkan ini juga udah support ATX 3.0 PCIe 5 untuk kalian yang mau ngerakit RTX 50 series. Dan nggak lupa garansinya itu sampai dengan 5 tahun. Dan ini adalah komponen terakhir, nantinya semua komponen bakal masuk di sini. Ini adalah casing power ATX NZXT H6 Flow. Salah satu casing yang menurut gua cakep banget ya. Apalagi buat rakitan putih-putih. Dan airflow-nya pun sangat baik ya di casing ini. Oke, kita langsung mulai rakit aja nih. Pertama, CPU-nya. Langsung aja kita taruh sesuai tanda panahnya. Dan kemudian kita kunci. RAM-nya seperti biasa ya, kalian pasang dan pastiin sampai kedengeran bunyi kliknya. Next, untuk NVMe-nya, kita pasang aja di slot pertama karena PCIe 4.0-nya. Kita lepas dulu heatsink-nya dan kita pasang NVMe-nya. Pastiin udah masuk ya ke dalam lubangnya. Dan kita pasang kembali heatsink-nya. Nah, berikutnya karena kita pakai AIO, kita kayaknya rakit dulu ya AIO-nya. Kalau gua bilang ini tuh proses yang paling ribet di rakitan PC kali ini. Tapi nggak masalah, kalian bisa cek di buku manualnya ya. Di dalam sini udah lengkap semua kok, termasuk mounting dan bracketnya ada di sini semuanya. Nah, karena ini adalah soket AM5, untungnya ini lebih simple ya, karena kita bisa pakai mounting yang ini.
Sedangkan bracketnya itu udah tersedia di motherboardnya, nggak perlu dilepas. Next, kayaknya gua pasang kipasnya aja ya, semua tiga-tiganya. Untuk baut panjangnya ini udah tersedia semua sih. Tinggal kita baut pakai tangan aja. Dan terakhir jangan lupa kalian ketatin. Sekarang gua mau taruh Mobo yang udah dipasang CPU, RAM, sama NVMe-nya ke dalam casingnya. Tinggal dipasin aja, dan kalau udah pas, kita baut ke 4 sisinya. By the way, enaknya Mobo mahal gini, I/O shield-nya itu udah nempel ya di motherboard-nya. Next, karena AIO-nya udah gua rakit dan ready, ya jadi gua pasang aja AIO-nya dulu. Dan yang pertama gua lakuin sih sebelum masang, gua fitting test dulu. Dan nanti ngeliat routing kabelnya kayak gimana. Nah, setelah gua dapet posisi yang pas, baru gua langsung pasang ke Mobo-nya. Jangan lupa buat lepas stikernya dulu, dan kita kasih thermal paste secukupnya aja. Next, kita pasang power supply-nya. Enaknya casing ini, dia ada second chamber-nya ya, khusus buat PSU. Jadi lebih gampang dan lebih rapi untuk ngatur PSU-nya. Jangan lupa untuk dibaut dulu ya. Terus kita pasang dan routing kabelnya dulu. Untungnya flat cable dari Cooler Master ini ngebantu banget ya, perkabelan kita itu jadi lebih rapi. Apalagi di casing ini itu udah tersedia kabel manajemennya. Terakhir, gua mau pasang komponen terpenting dan termahal di rakitan ini, yaitu GPU-nya. Kita masukin aja GPU-nya ke slot PCI-nya sampai kedengaran suara klik. Kalau udah masuk dengan aman, kita baut dulu biar kenceng. Dan terakhir, jangan lupa colokin kabel 8 pin-nya. Kalau di GPU ini, kita perlu 2 kali 8 pin power. Oke, PC 40 juta tentu harus banget dites kemampuannya. Dan kita nggak tanggung-tanggung, selain tes raw performance-nya, kita juga bakal tes untuk per AI-an, termasuk LLM sampai untuk video AI. Oke, jadi yang pertama di Cinebench R23. Seperti yang kalian lihat ya, dari hasil tes gua, skor multicore-nya itu di 30 ribuan. Sebenarnya hasilnya ini agak rendah ya kalau dibandingin hasil lain yang gua dapat di online. Gua curiga pas gua tes itu agak throttle. Karena pas gua tes benchmark, gua cek suhunya itu bisa sampai 95 derajat. Padahal ini udah pakai AIO 360 mili ya. Cuman memang airflow casingnya itu masih belum optimal. Karena pas ngetes, gua belum pasang satu fan exhaust di bagian belakang. Tapi meskipun gitu, performanya tetap masih tinggi banget kalau dibandingin sama generasi-generasi sebelumnya. Next, gua tes untuk Large Language Model di LM Studio. Pakai lama 3,2 trillion parameters. Dengan prompt Write a Story, hasilnya PC ini tuh bisa dapat 115 token per second. Ini tuh hasil yang sangat tinggi ya kalau gua bandingin di chart yang gua bikin ini. Ya memang nggak apple to apple ya perbandingannya, tapi so far ini data yang gua punya. Dan kebanyakan ini adalah dari laptop. So ya, kemampuannya ini bisa 3-4 kalinya dari laptop atau PC biasa. Rakitan ini juga cocok untuk video editing. Gua mau patahkan yang orang-orang bilang selama ini Radeon itu juga oke banget kok buat video editing atau aplikasi profesional editing lainnya. Kalian lihat di project ini ya, ini project video 8 menit yang penuh dengan efek-efek, color grading, dan animasi. Dan pastinya ya di timeline DaVinci ini lancar banget, sama sekali nggak ada nge-lag. Smooth banget pokoknya. Dan pas ngerender, itu cuman butuh waktu belasan detik.
Jadi kayak instan udah selesai rendernya. Nah, tapi gua akui memang gua sempet ngalamin yang namanya crash. Jadi VRAM-nya itu penuh. Gua rasa ini cuman bug aja ya. Jadi setelah gua main game-game berat, terus gua lanjut video editing, tiba-tiba VRAM-nya itu penuh. Nah, ini pastinya adalah bug dari softwarenya. Tapi untuk amannya, kalian habis main game berat, kalian langsung restart aja PC-nya. Dan gua sama sekali nggak ngalamin masalah crash lagi. Gua juga udah tes buat upscaling di Topaz Video AI. Ini juga aplikasi yang memanfaatkan AI untuk upscaling. Nah, untuk video sekitar 8 menit, dari Full HD gua upscale ke 4K, itu butuh waktu sekitar setengah jaman doang. Ini termasuk super kenceng kalau gua bandingin sama rig yang gua pakai sekarang. Karena bisa sampai 1 jam lebih. So, di sini kelihatan gimana raw performance dari PC di rakitan kali ini. Nah, gua mention di awal video kalau gua mau siksa rakitan ini. Dan ya, gua paksa buat running 4 game AAA sekaligus. Di PC ini ternyata masih sanggup ya. Enteng ternyata buat rakitan ini. Padahal game AAA-nya itu udah yang lumayan berat-berat. Dari Cyberpunk, Resident Evil 4, Hitman, sampai dengan game balap Grid. Sadis banget sih ini. Dan ini sama sekali nggak nge-lag atau drop frame ya. Bahkan kalau gua cek di resource-nya, ini tuh cuman pakai sekitar 50% CPU aja, tapi memang berat di GPU-nya. Ini sampai sekitar 86%. Cuman ya gua cukup terkagum-kagum dengan kemampuan dari rakitan kali ini. Next kita tes gaming dari berbagai title game. By the way, karena monitor gua cuman Full HD ya, jadi gua tes gamenya itu di resolusi 1080p. Meskipun sebenarnya GPU ini tuh adalah GPU untuk resolusi 4K. Tapi nggak apa-apa lah ya, gua juga bakal mentokin grafiknya sama ray tracingnya sampai mentok kanan, supaya tahu gimana performanya. Dan ya, monitor gua juga udah support refresh rate 180Hz ya. Jadi tentunya kalau FPS tinggi itu bener-bener kerasa nikmatnya. Yang pertama di game Cyberpunk. Presetnya seperti yang gua bilang tadi, mentok kanan high dan ray tracingnya itu yang high ya. Nah, di sini kita dapat sekitar 80 sampai 100 FPS. Next, game controls. Sama ya, presetnya high semua, ray tracing on. Kalian bisa cek FPS-nya itu di 90 sampai 110-an juga. Kelihatannya sih GPU ini kalau ray tracing on ya, gampang banget buat dapetin FPS di atas 100 buat resolusi Full HD ya. Berikutnya Hitman World of Assassin. Grafiknya juga gua mentokin high, sama ray tracing on juga. Jadi gua bener-bener paksain di judul-judul yang pakai ray tracing ya. So far bagus banget sih hasilnya dengan FPS yang sering banget lebih dari 100 FPS. Sneak up and subdue him quietly. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, initiate.
Di Resident Evil 4 ini salah satu game yang gua suka banget grafiknya. Di setting high, ray tracing on juga ya. Tapi ray tracing di game ini tuh cuman kelihatan di airnya doang ya. Kayak nggak terlalu ngefek gitu ray tracingnya. Tapi tetap di setting very high, ini game cakep banget. Gua demen banget. FPS-nya itu berkisar antara 100 sampai 130-an FPS. Next, game God of War di ultra setting ya. Nah, di sini tuh agak absurd guys FPS-nya. Tembus sampai 200 lebih. Jadi buat game yang nggak ada ray tracing-nya, FPS-nya itu tumpah-tumpah ya. Experience-nya itu asik sih, bener-bener beda banget. Nah, karena gua udah pakai monitor yang udah support 180 Hz, ini tuh kerasa smooth banget. What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. Nah, di game esports sebenarnya GPU ini enak banget buat kompetitif ya. Karena di setting high, FPS-nya itu bisa sampai 180-an. Jadi kita sama sekali nggak korbanin performance. Cocok banget lah buat kalian yang memang kompetitif. Nah, ini salah satu contoh lagi game yang non-ray tracing. Di game Grid ini bahkan tumpah sampai luber-luber guys. 400 FPS. Luar biasa sih, gua nggak pernah ngerasain FPS yang segini banyaknya ya. Nah, kalau gua jadiin satu dalam chart ya, performanya itu kira-kira kayak gini rata-rata. Dan ini jujur FPS yang luar biasa sih. Secara price to performance itu termasuk sangat bagus banget. Oke, jadi worth it nggak nih rakitan high-end 40 juta ini? Tentu saja kalau kalian adalah streamer profesional atau profesional editor, bahkan filmmaker, gua saranin sih rakitan yang kayak gini. Bahkan developer pun cocok sama rakitan 40 juta ini. Karena ini tuh bakal jadi senjata utama kalian untuk mencari pundi-pundi cuan. Dengan rakitan gini, kalian bakal sangat menghemat waktu kalian yang sangat berharga. Hampir semua render times atau pekerjaan-pekerjaan apapun itu jadi sangat cepet banget. Nah, menurut kalian gimana rakitannya? Mungkin bisa komen di bawah. Dan kalau kalian mau rakit dengan komponen-komponen yang ada di video ini, udah gua taruh di product tag ya. Di sini atau di sini, atau kalian bisa cek di deskripsi. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divi nih, pamit dulu.